Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rita Amelia dengan nomor NIM 2310101036. Di video ini saya akan membahas tentang model asuransi syariah. Saat ini kebutuhan akan perlindungan finansial semakin tinggi. Banyak orang mulai sadar pentingnya mengantisipasi risiko kehidupan seperti sakit, kecelakaan, hingga meninggal dunia. Salah satu solusi perlindungan yang berkembang pesat saat ini adalah asuransi. Namun, sebagai umat muslim, kita tentu menginginkan sistem perlindungan yang sesuai dengan prinsip syariah, bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Maka muncullah asuransi syariah, sebuah konsep perlindungan berbasis tolong-menolong dalam kebaikan. Jadi dalam asuransi syariah ternyata memiliki beberapa model operasional yang berbeda. Yang pertama ada model mudharabah, yang kedua ada model wakalah, dan yang ketiga ada yang berbasis wakaf. Jadi setiap model ini memiliki mekanisme yang unik dan pastinya tetap berlandaskan syariah. Nah, di video ini kita akan membahas ketiga model tersebut secara lengkap dan mudah dipahami. Dan pastikan kamu menyimak video ini sampai akhir ya. Sebelum kita masuk ke masing-masing model, penting untuk kita pahami dulu prinsip dasar dari asuransi syariah itu sendiri. Asuransi syariah bukanlah sekedar transaksi jual beli proteksi. Namun lebih dari itu, asuransi syariah berlandaskan pada akad tabaru, yaitu akad tolong-menolong antar sesama peserta. Jadi, setiap peserta menyisihkan sebagian dana kontribusi mereka untuk saling membantu apabila ada peserta lain yang mengalami musibah. Di dalam pengelolaannya, perusahaan asuransi syariah hanya bertindak sebagai pengelola dana atau wakil peserta, jadi bukan sebagai pemilik dana. Dengan dasar ini, lahirlah beberapa model pengelolaan dana yang akan kita bahas. Jadi, pada model pertama yaitu ada mudharabah. Mudharabah itu berarti kerjasama usaha antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Jadi, dalam konteks asuransi syariah, peserta sebagai pemilik dana mempercayakan pengelolaan dananya kepada perusahaan asuransi. Perusahaan kemudian mengelola dana tersebut dalam berbagai instrumen investasi syariah seperti sukuk, saham syariah, atau deposito syariah. Jika investasi tersebut menghasilkan keuntungan, maka keuntungan itu akan dibagi antara peserta dan perusahaan asuransi sesuai rasio yang sudah ditentukan dalam akad. Namun, jika terjadi kerugian dalam investasi, maka kerugian tersebut ditanggung peserta, sementara perusahaan asuransi hanya rugi dalam bentuk tenaga dan biaya operasional. Model mudharabah ini menekankan keadilan, transparansi, dan saling ridho di antara dua belah pihak. Model yang kedua adalah wakalah. Jadi, wakalah itu adalah akad perwakilan di mana peserta memberikan mandat kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana mereka. Terus, bedanya apa dengan mudharabah? Nah, dalam wakalah ini perusahaan tidak berbagi hasil investasi dengan peserta asuransi. Sebagai gantinya,
perusahaan menerima uzrah atau biaya jasa pengelolaan yang telah disepakati di awal akad. Jadi artinya, apapun hasil investasi yang terjadi, baik untung maupun rugi, sepenuhnya menjadi milik peserta. Nah, perusahaan asuransi ini hanya bertindak murni sebagai manajer profesional, bukan sebagai mitra usaha. Model wakalah ini banyak digunakan dalam praktik modern asuransi syariah karena memberikan kejelasan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak. Model ketiga dalam asuransi syariah adalah model wakaf. Ini sebuah inovasi yang semakin banyak dikembangkan dalam dunia keuangan syariah modern. Secara sederhana, wakaf berarti menyerahkan kepemilikan suatu harta untuk kepentingan umum atau amal, dengan ketentuan bahwa pokok hartanya tetap dipertahankan, sedangkan manfaatnya digunakan untuk kebaikan. Dalam konteks asuransi syariah, konsep wakaf ini dikolaborasikan dengan perlindungan asuransi syariah. Bagaimana mekanismenya? Peserta asuransi dalam akadnya menyatakan niat untuk mewakafkan sebagian atau seluruh manfaat asuransi yang akan diterima, baik manfaat santunan meninggal dunia maupun kontribusi premi yang disetorkan. Misalnya, jika peserta meninggal dunia, maka sejumlah dana dari polis asuransinya akan diberikan sebagai wakaf. Dana tersebut kemudian dikelola oleh lembaga nazir pengelola wakaf yang terpercaya, dan hasil pengelolaannya dimanfaatkan untuk kegiatan sosial yang berkelanjutan seperti pembangunan rumah sakit Islam, pendirian sekolah dan pesantren, pembiayaan program bantuan untuk fakir miskin, atau pengembangan fasilitas umum lainnya yang memberikan manfaat jangka panjang bagi umat. Model ini memberikan dua lapis manfaat kepada peserta. Pertama, proteksi finansial bagi diri sendiri dan keluarga dari risiko kehidupan. Yang kedua, amal jariah yang pahalanya terus mengalir bahkan setelah peserta meninggal dunia. Selain itu, model wakaf ini juga menawarkan keberkahan tambahan bagi harta yang kita miliki. Karena sebagian harta yang kita kelola bukan hanya untuk sekadar dunia, tetapi juga untuk bekal akhirat. Beberapa perusahaan asuransi menawarkan berbagai pilihan mekanisme wakaf seperti wakaf manfaat asuransi, wakaf saat klaim meninggal, wakaf kontribusi premi tertentu, atau wakaf tunai terpisah dari program asuransi namun tetap dikelola bersama. Yang perlu kita ingat, model ini tetap harus mengikuti ketentuan wakaf syariah, seperti adanya kejelasan niat wakaf, objek wakaf yang halal, serta pengelolaan dana wakaf oleh pihak yang amanah dan profesional. Model wakaf dalam asuransi syariah ini menjadi wujud nyata integrasi antara kebutuhan proteksi finansial dan semangat berbagi yang berkelanjutan, sejalan dengan nilai-nilai Islam yang mengajarkan keseimbangan antara dunia maupun akhirat. Demikianlah pembahasan tentang 3 model dalam asuransi syariah, yaitu mudharabah, wakalah, dan wakaf. Masing-masing model memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri, namun semuanya berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan tolong-menolong sesuai dengan syariat Islam.
Mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bisa menambah sedikit wawasan kita tentang pentingnya memilih solusi keuangan yang halal dan berkah. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.